Nah, berkaitan dengan bagaimana cara kita menentukan potensi atau peluang bisnis yang akan kita jalani gitu, supaya kita tidak berakhir ke dalam kegagalan yang sangat besar atau keterpurukan gitu. Nah, berapa memang persentasenya kan gitu ya. Nah, sebenarnya memang terus terang di sini tidak ada patokan yang pasti gitu ya. Patokan yang pasti gitunya. Tapi kalau saran saya jangan sampai kurang dari 50% lah gitu. Nah, jangan sampai kurang dari 50%, ya minimal 70-80 lah gitu ya. Ya 60 nggak apa-apa lah gitu ya, 55 juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan ya kita pakai modal yang tidak terlalu besar kan gitu. Ya, tapi kalau kita pakai modal yang besar gitu, misalkan yang sampai puluhan juta, sampai ratusan juta atau miliaran gitu kan. Tapi kita pilih bisnis yang peluang keberhasilannya di bawah 50% gitu, atau mepet-mepet 50% lebih dikit gitu. Ya itu kan sayang gitu ya. Ya pilihlah bisnis atau pilihlah strategi bisnis yang peluang keberhasilannya ya mungkin di atas 60% lah gitu ya. Nah, syukur-syukur sampai 90% ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. Itu bagus kalau seperti itu kan gitu. Biar kita tidak mengalami kerugian yang kalau misalkan bisnis gitu ya, bisnis yang kita jalankan itu punya peluang atau potensi keberhasilannya itu hanya 50%-an gitu, atau bahkan di bawah 50%-an, dan kita bisa tahu itu misalkan di awal gitu, dan tapi kita masih nekat untuk menjalankannya. Nah, itu kan sama halnya seperti kita bertaruh gitu. Kita bertaruh gitu kan, bertaruh kan nggak boleh gitu, maksudnya itu kan kayak judi kan gitu ya. Masa bisnis kayak judi kan gitu. Nah, makanya kan kenapa binomo itu dilarang gitu. Binomo atau ya platform binary option yang lain itu kan disamakan dengan judi ya, karena peluang keberhasilannya 50% gitu ya, 50-50 lah gitu ya. Ya bisa kalah 50%, bisa menang gitu ya 50% gitu. Dan kalaupun menang nggak sampai dapatnya 100% juga gitu ya. Ya itu ada potongan-potongan juga kan katanya. Nah, jadi kan kalau 50-50 itu kan kayak judi gitu. Ya jangan sampai kan bisnis kita itu ya kayak judi kan gitu ya. Kalau misal kita bisa prediksi gitu ya, ya minimal lah kalau kita benar-benar tidak bisa memprediksi yang akan kita hadapi secara presisi 100%, ya minimal kita punya optimisme lah gitu. Kita punya kepercayaan diri ya di atas 50% bisnis kita gitu, atau keputusan bisnis kita ini punya peluang keberhasilan kan gitu. Nah, jadi pasti seperti itu. Ada hal-hal yang memang benar masih belum kita pahami sepenuhnya gitu. Nah, tapi nggak apa-apa, kita bisa memulai. Nah, dengan apa yang dimiliki ya, dengan ya tetap harus melakukan yang namanya proses-proses persiapan gitu, untuk meminimalisir potensi kerugian gitu, atau meminimalisir resiko-resiko kegagalan kan gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, justru bisnis itu ya memang harus ada faktor persiapannya gitu. Ini yang membedakan bisnis dengan ya pertaruhan gitu, atau judi gitu ya. Kalau judi kan memang ya bisa ya langsung coba aja gitu ya, mudah-mudahan beruntung kan gitu. Tapi kalau bisnis diharapkan kan nggak seperti itu. Semua hal yang bisa kita persiapkan ya coba persiapkan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meminimalisir yang namanya potensi kegagalan gitu. Walaupun ya namanya kegagalan atau kerugian itu menjadi resiko yang sebenarnya tidak bisa selalu kita hindari gitu. Jadi seperti itu. Nah,
Tapi tetap kita harus mempertimbangkan lah gitu. Kita harus mempersiapkan hal-hal yang diperlukan gitu untuk meminimalisir resiko-resiko itu semua gitu. Nah, jangan sampai dengan modal nekat ya, karena kan kalau istilahnya pakai modal nekat, yaitu kan tadi nekat itu kan tidak memperhitungkan banyak hal gitu. Terus cenderung emosional gitu ya dorongannya gitu, cenderung maksain juga kan gitu. Nah, seperti itu. Dan ini juga sangat beresiko ya gitu. Nah, memang ya kadang-kadang ya dalam kasus-kasus tertentu ya ada orang-orang yang ingin nekat gitu, ingin nekat untuk mulai bisnis atau mengambil satu keputusan tertentu di dalam bisnis gitu ya. Misalkan contoh, orang yang ingin cepat kaya misalkan, ingin cepat kaya gitu ya, memulai bisnis langsung pakai modal yang besar gitu. Ya padahal kan nggak otomatis gitu, nggak otomatis maksudnya dengan modal besar ya keuntungan pasti langsung didapat gitu. Dan otomatis bisnisnya akan segera maju ya, belum tentu juga. Ada syarat dan ketentuan berlaku lah gitu. Nah, atau misalkan ada orang-orang atau pebisnis yang bisnisnya itu ingin langsung terlihat maju gitu ya, biar nanti pas diposting di media sosial itu kan, wih terlihat hebat kan gitu ya, bisnisnya baru berjalan sebulan 2 bulan tapi wah udah besar kan gitu. Nanti kan mungkin akan banjir pujian ya kan, pengennya seperti itu. Nah, cuma kan dalam kenyataannya kan selalu tidak seindah itu. Nah, masalahnya ada orang-orang atau pebisnis yang ingin terlihat gitu, ingin terlihat langsung maju gitu kan dengan dalam waktu yang singkat gitu. Dalam waktu yang singkat, misalkan pada akhirnya mengambil satu keputusan yang beresiko tanpa perhitungan yang matang. Misalkan buru-buru ingin mengajukan pinjaman, misalkan mengajukan pinjaman dari pihak ketiga gitu, ingin mengajukan pinjaman misalkan ke bank gitu ya dalam jumlah yang besar gitu ya, tanpa tahu nanti tanpa benar-benar dipertimbangkan secara mendalam nanti kira-kira uangnya ketika sudah cair apakah akan berbuah profit atau enggak gitu ya. Misalkan kan seperti ya, tentu harapannya ya pasti ingin profit, ingin untung gitu, tapi ya kalau seandainya perhitungannya kurang matang yaitu bukan malah profit, ya pasti akan malah rugi. Gitu, rugi. Dan yang pasti kalau udah melakukan pencairan dana dari bank gitu ya entah kondisi ekonomi atau kondisi bisnis lagi gimana pun ya cicilan harus tetap berjalan kan, seperti itu. Nah, itu contoh lah seperti itu ya. Nah, atau misalkan bahayanya kalau hanya pakai modal nekat yang cenderung emosional gitu. Nah, ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang gitu atau oknum-oknum yang ingin melakukan aksi tipu-tipu gitu. Misalkan contoh ya seperti contoh yang lagi marak gitu kemarin gitu kan. Nah, itu banyak korban-korban investasi bodong, binary option gitu. Nah, itu kan ya mereka bisa jadi ya kurang aspek pengetahuan, aspek literasi tentang investasi, tentang keuangan gitu. Hanya sekedar melihat ada influencer, ada yaitu afiliatornya yang pamer harta misalkan, yang menunjukkan tuh lihat kayak saya ya, dengan memainkan aplikasi ya sekedar pencet-pencet aja gitu, misalkan buy sell misalkan kan gitu. Seperti itu ya, lihat apa yang bisa saya hasilkan. Saya bisa beli mobil sport yang mewah, saya bisa beli rumah yang mewah gitu ya, bisa beli kaos yang harganya ratusan juta gitu. Nah, ketika melihat seperti itu, banyak orang-orang yang pada akhirnya tergiur gitu, tergiur seolah-olah kalau misalkan nanti mau berinvestasi dalam jumlah yang besar, nah itu akan seperti para influencer itu gitu. Padahal itu adalah aksi tipu-tipu. Ada aksi tipu-tipu ya, karena itu tidak didasari oleh pengetahuan gitu ya. Seharusnya sebelum memulai untuk mengikuti ajakan-ajakan investasi seperti itu ya, coba cari tahu dulu kepada orang-orang yang ahli
dalam urusan investasi, apakah memang seperti binary option itu adalah investasi gitu ya, ataukah itu hanya sekedar tebak-tebakan judi misalkan. Nah itu kan bisa diketahui gitu ya, cuma karena bisa jadi orang-orang itu tuh ya terlalu bernafsu ya misalkan, terlalu bernafsu untuk pengen cepet kaya gitu ya, entah kenapa juga ya pengen cepet kaya gitu, apakah karena lagi kelilit hutang atau lagi pengen beli rumah atau beli mobil mewah, ya saya nggak tahu juga ya gitu ya, kenapa sih harus pengen cepet-cepet kaya gitu ya. Ya maksudnya ya syukur ya kalau memang bisa cepet, tapi ya jangan lupa ya harus ada proses gitu, proses yang juga ya dilalui, dan tentu banyak proses untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah gitu. Nah itu yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, yang memanfaatkan aspek emosional gitu ya, bahkan diajak untuk nekat aja gitu ya. Ketika pernah di satu pembicaraan gitu, ketika dulu pengalaman saya rugi di investasi binary option gitu ya, ya nggak apa-apa, tambah aja gitu, tambah aja investasinya. Kalau rugi 10 juta ya berarti itu kurang banyak pasang uangnya gitu, harus tambah lagi 50 juta atau tambah lagi kalau gagal lagi 100 juta, sampai ketika orang-orang itu udah nggak punya apa-apa baru sadar, oh kemarin itu berarti udah ngambil keputusan yang salah ya gitu. Jadi dorongannya ya dorongan emosional saja, bukan dorongan yang memang rasional atau keberanian yang rasional yang didasari oleh literasi yang juga cukup memadai gitu. Jadi seperti itu gitu. Nah, atau misalkan kenekatan-kenekatan yang juga didasari oleh emosional karena si oknum itu membungkus apa ya, tawaran-tawaran tipu-tipunya dengan bungkus agama misalkan gitu. Ya contoh kan pernah ada kasus banyak yang juga diberitakan, banyak orang-orang yang tertipu dengan investasi syariah gitu. Ya atau properti misalkan, beli properti syariah gitu. Ya oh ya karena si orang yang menawarkannya itu udah pakai label syariah, ya enggak lah, masa enggak aman gitu ya, masa nipu gitu ya. Ya pasti bener lah gitu dan aman, dan biar kalau pakai syariah itu kan biar lebih barokah kan gitu ya. Nah itu tanpa sadar malah dimanfaatkan kan gitunya. Nah kalau seperti itu gitu, ini menjadi sasaran yang empuk ya bagi orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu gitu ya. Ya kalau menurut saya ya nggak peduli lah mau pakai label syariah mau nggak pakai syariah gitu ya. Yang kita perlu lihat itu adalah bagaimana tata kelolanya gitu, bagaimana profesionalitasnya, bagaimana sistemnya gitu ya. Kira-kira bagus atau tidak gitu, kan gitu aja sih gitu ya. Ya justru kalau pakai email syariah tapi malah bobrok gitu kan yang ada di dalamnya gitu, malah melakukan aksi tipu-tipu, ya menurut saya orang-orang yang melakukan itu ya justru orang yang paling bejat gitu ya. Orang paling bejat yang justru lebih bejat dari penipu biasa gitu. Ya kalau penipu biasa kan ya sudahlah, mereka menipu gitu ya. Ya biarpun itu tidak dibenarkan juga, tapi setidaknya mereka tidak membawa embel-embel syariah yang selama ini kan mungkin disakralkan, yang selama ini juga sangat dijunjung tinggi oleh umat Islam dalam hal ini gitu. Nah tapi bagi orang-orang yang niatnya menipu pakai embel-embel syariah gitu, ya itu menurut saya kayaknya kalau itu dosanya itu double ya gitu. Ya pertama dosa dari kegiatan menipunya, yang kedua adalah dosa dari mencemarkan istilah syariahnya kan gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu sebagai contoh aja gitu. Nah kembali ke topik pembahasan tadi. Jadi ya bisnis itu ya memang kita harus berani gitu ya. Nah tapi diharapkan jangan nekat gitu. Ya oke lah, mungkin dalam hal ini ada teman-teman yang kurang sependapat dengan saya, itu silahkan, mari kita berdiskusi secara sehat gitu ya. Nah mungkin ada tuh banyak contoh-contoh kasus orang-orang yang nekat untuk berbisnis atau nekat dalam mengambil satu keputusan bisnis tertentu, pada akhirnya berhasil gitu, pada akhirnya sukses gitu ya.
Nah di sini saya tentu tidak ingin mendebat ya. Oh itu nggak ada kasus itu ya, mungkin bisa jadi ada gitu. Bisa jadi ada contoh-contoh seperti itu ya. Tapi yang ingin saya pertanyakan, apakah memang tepat kalau kita mengistilahkannya dengan nekat gitu ya. Nah terus, apakah memang apa keberhasilan atau kesuksesan itu adalah buah dari kenekatan gitu ya? Tiap kali ambil keputusan ya modalnya nekat aja gitu ya? Ataukah itu memang melalui satu perhitungan-perhitungan yang benar-benar terukur gitu, benar-benar akurat kan gitu. Nah jadi seperti itu ya. Di sini maksud saya ya, kenapa membedakan istilah berani sama nekat, supaya kita bisa membedakan juga mana berani-berani yang yang baik gitu ya. Nah yang sehat, mana keberanian itu yang cenderung emosional gitu, yang cenderung bisa mengarahkan pada hal-hal yang negatif gitu ya, atau mengarahkan pada keterpurukan kita dalam menjalani bisnis gitu. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan gitu. Nah sebelum akhiri, nah ini ada pesan ya, mungkin baru saya sampaikan di video yang sekarang gitu ya. Oke, kalau teman-teman suka dengan konten-konten video seperti ini, jangan lupa subscribe, jangan lupa berikan komen-komen yang konstruktif ya, yang membangun gitu. Ya oke, terima kasih. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.